Selamat datang para peserta BIMTEK Online Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Ini adalah unit 3.2 yang akan membahas tentang penetapan tujuan dan sasaran operasi PDB. Sebelumnya, para peserta sekalian telah mengikuti unit 3.1 yang membahas tentang pengantar perencanaan operasi. Para peserta sekalian juga telah selesai mengisi kuis yang telah disediakan untuk mengevaluasi pemahaman Anda terhadap materi unit 3.1. Unit 3.2 terdiri dari materi paparan dan aktivitas mandiri. Untuk mengevaluasi pemahaman Anda terhadap materi yang telah diberikan, seperti pada unit 3.1, Anda diminta untuk mengisi kuis pada akhir unit ini. Unit 3.2 ini dimaksudkan untuk menguraikan proses untuk mengembangkan tujuan strategi dan taktik pada darurat bencana. Kemudian untuk bahan belajar dalam menetapkan tujuan penanganan darurat bencana pada kasus situasi darurat bencana yang disimulasikan. Unit ini akan kita mulai dari penetapan tujuan berada pada posisi seperti yang Bapak Ibu lihat. Ditetapkan awalnya protokol tujuan ini setelah Komando Operasi Bencana dibentuk atau setelah Rapat Komando Informasi Bencana berdasarkan formulir informasi bencana yang telah disusun seperti yang telah Bapak Ibu kerjakan pada unit 3.1 sebelumnya. Penetapan tujuan ini berdasarkan briefing keadaan darurat atau Rapat Komando Informasi Bencana. Kemudian kita akan melihat bagaimana Bapak Ibu menyusun suatu tujuan operasi darurat bencana. Pada unit ini juga akan dibahas, akan diuji coba dengan diberikan kasus pada Bapak Ibu untuk mampu menetapkan tujuan darurat bencana dari kasus yang diberikan. Sebagai pengingat kembali bahwa operasi darurat bencana dikelola berdasarkan tujuan operasi. Kemudian nanti tujuan ini dikomunikasikan pada seluruh penjuru organisasi di sistem komando penanganan darurat bencana melalui perancangan operasi, dan tujuan ini memandu proses pengelolaan darurat bencana. Siapakah yang menyusun tujuan? Pada operasi darurat bencana yang kompleksitasnya cukup sederhana, maka komandan darurat bencana dapat langsung menyusun tujuan operasi. Pada saat kondisi darurat bencana yang memiliki kompleksitas tinggi, maka tujuan operasi ditetapkan oleh komandan darurat bencana dengan meminta masukan dari seluruh staf umum, baik itu kepala bagian operasi, kepala bagian perencanaan, kepala bagian logistik, dan kepala bagian administrasi, dan kepala bagian keuangan. Langkah-langkah dalam penetapan dan pelaksanaan tujuan ada 6 langkah. Langkah pertama adalah sebelum menetapkan tujuan, harus memahami kebijakan dan arahan lembaga atau pejabat yang berwenang yang memberikan mandat kepada Komandan Operasi Darurat Bencana. Yang kedua, kita melakukan pemahaman dan penilaian situasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada mata pelatihan 2. Langkah ketiga yaitu menetapkan tujuan operasi, baik oleh Komandan Darurat Bencana yang kompleksitasnya sederhana atau kompleksitas kondisi daruratnya cukup tinggi, bisa meminta bantuan kepada para staf umum kepala-kepala bidang. Langkah keempat ialah memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Strategi ini adalah cara untuk mencapai tujuan. Untuk memastikan tujuan operasi dapat dicapai, perlu dipilih strategi paling efektif, yaitu sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Setelah tujuan dan strategi ditetapkan, langkah selanjutnya ialah melakukan arahan taktis, kemudian memberikan follow up bila dibutuhkan. Seperti kita ketahui bersama,
bahwa pengelolaan operasi darurat bencana berdasarkan tujuan secara prioritas. Tujuan operasi darurat bencana secara umum, prioritas tujuannya secara berurutan adalah: 1. Selamatkan nyawa. 2. Stabilkan kondisi darurat. 3. Pelihara properti. 3 poin ini adalah menjadi kunci keberhasilan dari operasi darurat bencana dan harus berdasarkan urutan prioritas. Prioritas pertama diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa masuk ke prioritas kedua. Setelah prioritas kedua stabil, baru bisa ke prioritas ketiga. Bila sumber daya dimiliki cukup banyak, maka boleh saja langsung prioritas 1 dan 2 diselenggarakan. Atau bisa langsung sekaligus tujuan operasi 1, 2, dan 3 diselenggarakan. Namun jika sumber daya terbatas, prioritaskan dulu nomor 1, baru tujuan operasi kedua dilaksanakan. Jika nomor 2 telah dicapai, baru tujuan operasi ketiga diselenggarakan. Secara lebih detailnya, untuk tujuan operasi penanggulangan darurat bencana. Pertama, untuk keselamatan nyawa, jadi yang harus kita perhatikan untuk tujuan operasi pertama ini bukan hanya untuk korban ataupun masyarakat terdampak saja, tetapi juga untuk petugas. Oleh karenanya, safety briefing atau pesan keselamatan pada tujuan operasi serta pada daftar penugasan menjadi begitu penting. Setiap petugas keselamatan yang merupakan bagian dari staf komando memang benar-benar difungsikan. Sangat baik sekali jika selalu ada safety officer di setiap kondisi darurat bencana. Setelah prioritas pertama telah tercapai, baru kita diperkenankan mencapai prioritas kedua. Walaupun sumber dayanya banyak, maka sumber daya utama harus kita arahkan pada prioritas tujuan pertama. Jika korban sudah aman, masyarakat terdampak maupun petugas sudah bisa dijamin, maka baru bisa masuk untuk mencapai tujuan operasi kedua, yaitu stabilkan keadaan darurat bencana. Pada tujuan kedua ini ada beberapa hal yang menjadi poin penting atau pusat pergerakan, yaitu 1. Memastikan agar paparan bencana tidak meluas. Ini yang seringkali saat sumber daya terbatas kita hanya sibuk mengamankan masyarakat dan petugas. Tetapi setelah masyarakat dan petugas aman, kita tidak melihat dan tidak mengendalikan sumber bencananya, sehingga paparan bencananya yang awalnya luas pada akhirnya semakin meluas. 2. Memastikan korban tidak bertambah. Masyarakat setempat yang sudah berada di tempat pengungsian, di rumah sakit, maupun berada di fasilitas kesehatan dipastikan agar tidak menjadi korban tambahan. 3. Lalu stabilitas keadaan darurat ini juga memperhatikan antisipasi untuk bencana turunan, seperti bencana longsor yang bisa saja memicu bencana banjir bandang. Antisipasi agar tidak terjadi banjir bandang sebagai bencana turunan atau sekunder dari bencana tanah longsor perlu diterapkan pada capaian prioritas kedua. Atau misalnya setelah bencana gempa bumi bisa saja mengakibatkan tsunami. Maka saat keselamatan nyawa sudah terlaksana, perlu dilaksanakan antisipasi-antisipasi setelah terjadinya gempa bumi. Setelah tujuan operasi kedua tercapai, baru kita boleh masuk ke tujuan operasi ketiga, yaitu pemeliharaan properti. Pemeliharaan properti ini bukan hanya properti untuk fasilitas publik, tapi juga untuk properti masyarakat terdampak. Oleh karena itu, bisa saja untuk daerah yang terkena bencana dikarantina atau dijaga secara ketat oleh petugas pengamanan untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan benda yang ditinggalkan oleh para penghuninya. Tujuan operasi harus mengikuti kaidah SMART atau disingkat SMART, yaitu specific, measurable atau terukur, action oriented atau berorientasi pada tindakan, realistis, dan time sensitive atau sensitif terhadap waktu.
Spesifik artinya adalah penyusunan katanya tepat, tidak ambigu. Measurable atau terukur, bagaimanakah pencapaian ini akan diukur. Jadi satu tujuan harus dituliskan ukuran ketercapaiannya. Berorientasi pada tindakan, apakah kata kerja digunakan untuk menjelaskan kinerja yang diharapkan? Realistis, apakah dia dapat tercapai dengan sumber yang tersedia? Time sensitive, apakah rentang waktu yang tersedia cukup dan memadai? Ini adalah beberapa contoh penulisan tujuan operasi yang smart. Pertama, selesaikan evakuasi masyarakat yang terdampak ke daerah aman di kota B dalam 24 jam berikutnya. Kita lihat spesifik dari tujuan tadi pada kalimat evakuasi masyarakat terdampak ke daerah di aman kota B. Ini cukup spesifik, tidak ada keraguan di situ kemana masyarakat terdampak itu akan dievakuasi. Sudah jelas terjawab ke daerah aman di kota B. Kemudian, measurable atau terukur, keterukuran dari tujuan ini dapat dilihat dari indikator pertama masyarakat terdampak. Kemudian daerah aman. Lalu 24 jam semuanya terukur. Kemudian action oriented berbasis kegiatan. Selesaikan ini adalah perintah yang berorientasi pada aktivitas. Selesaikan evakuasi ini menandakan bahwa petugas operasi harus menyelesaikan evakuasi ini berorientasi pada kegiatan. Realistik, kita bisa lihat realistis dari tujuan operasi ini pada sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan evakuasi ini. Time sensitive, bisa dilihat rentang waktu di sini dituliskan 24 jam berikutnya. Tujuan operasi satu ini cukup smart. Yang kedua, begitu juga dengan tujuan operasi kedua, pulihkan jaringan listrik yang terkena dampak tanah longsor di Kelurahan X pada pukul 20.00 WIB. Ini cukup smart. Contoh yang ketiga, pulihkan jaringan air minum ke Kelurahan A pada pukul 9.00 besok pagi. Ini juga smart. Kita bisa lihat spesifiknya, keterukurannya, berorientasi pada kegiatan atau aktivitas, realistis, dan melihat pada time sensitive waktu. Coba kita perhatikan. Situasinya adalah saat ini tengah malam. Hujan lebat telah mengakibatkan banjir lokal di salah satu kawasan sekitar. Penduduk terjebak di rumah-rumah mereka. Kemudian kepada petugas operasi keluar satu tujuan operasi yang bunyinya adalah sebagaimana yang dibutuhkan. Berikan bantuan kepada masyarakat yang mungkin mengalami masalah banjir lokal. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan operasi ini smart? Tujuan operasi ini tidak smart karena tidak ada karakter spesifik operasi pada tujuan tersebut. Kemudian tidak ada time sensitifnya, tidak ada action orientednya, dan tidak terukur. Sehingga tujuan operasi ini tidak dapat digunakan dalam operasi darurat bencana. Harus direvisi kembali untuk memastikan tujuan operasi ini lebih smart. Berikut adalah skema dari tujuan, strategi dan taktik seperti yang telah kita lihat beberapa kali pada mata pelatihan-pelatihan sebelumnya. Skema ini memperlihatkan strata dari penyusunan tujuan, strategi, dan taktik pada perencanaan operasi. Selanjutnya kita akan langsung melaksanakan aktivitas untuk menyusun formulir tujuan operasi. Anda akan diberikan formulir informasi bencana. Formulir tersebut dapat Anda unduh pada link di sudut bawah kiri tampilan slide ini. Kemudian diharapkan Anda mengidentifikasi kebijakan, prosedur, rencana ataupun standar yang berlaku di daerah Anda.
yang dapat mempengaruhi perkembangan tujuan operasi pada formulir informasi bencana yang telah diberikan kepada Anda. Tuliskan tujuan operasi SMART yang mengikuti kaidah SMART pada formulir 2 dalam materi aktivitas Anda. Silakan undur formulir 2 pada link di sudut kiri bawah tampilan slide Anda. Pada formulir informasi bencana tersebut, Anda akan melihat penugasan-penugasan periode operasi yang harus Anda susun rencana operasinya. Perhatikan periode operasinya. Perhatikan kejadian-kejadian bencananya. Informasi-informasi yang sedang berkembang dan kemudian susunlah tujuan operasi Anda. Kemudian upload hasil kerja Anda pada bagian yang telah disediakan. Sebelum Anda bekerja, kita akan ikhtisarkan dulu unit ini. Bahwa nanti setelah mengerjakan formulir tersebut, Anda diharapkan mampu untuk mengembangkan tujuan operasi suatu kasus situasi PDB. Silakan mengisi formulir tujuan operasi kemudian di-upload pada tempat yang telah disediakan. Waktu Anda hanya 1 jam. Dilanjutkan dengan mengisi kuis yang telah disiapkan. Kuis ini hanya disediakan waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Kami berharap Anda dapat menyelesaikan kuis ini dengan baik. Untuk memastikan Anda dapat mengikuti pelajaran di unit 3.3. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami tunggu di unit 3.3.